Di balik gerbang tinggi Shinko Denshi Indonesia, perusahaan elektronik ternama asal Jepang di kawasan industri Cikarang, satu nama sedang jadi perbincangan hangat di kalangan karyawan. Hanya dalam 6 bulan, Adi yang sebelumnya hanya staf biasa, sudah menduduki kursi manajer divisi. Naiknya begitu cepat dan mulus, seolah tak ada yang bisa menghalangi jalannya. Padahal banyak pegawai lain yang lebih senior dan berpengalaman. Kayak ada yang nolongin dia dari belakang, bisik salah satu rekan kerja di kantin. Meski senyum dan sikap Adi terlihat wajar di luar, beberapa pegawai mulai merasa ada hal ganjil darinya. Pernah suatu malam, seorang OB yang lembur membersihkan lantai atas, tak sengaja membuka ruang rapat yang gelap dan mendapati pemandangan tak biasa. Adi duduk bersila di depan sebuah baskom besar berisi air, bunga melati, dan potongan kunyit. Di sekelilingnya ada bau dupa dan suara gumaman lirih dalam bahasa yang tak dimengerti. OB itu mematung sejenak, sampai Adi mendongak dan menatapnya dengan mata merah menyala. "Jangan ganggu saya," ucapnya datar, namun suaranya terdengar seperti dua lapis, satu suara manusia dan satu lagi, datar, dingin, mendesis. Keesokan harinya OB itu langsung mengundurkan diri tanpa memberi alasan. Di rumahnya di kawasan perumahan elit, Adi juga makin jarang berinteraksi dengan keluarga. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Istrinya Dian mulai merasa perubahan drastis pada suaminya. Adi kini sering duduk diam di ruang kerja sambil memelototi sebuah cincin hitam berbentuk oval berukir sisik ular di permukaannya. Cincin itu tak pernah ia lepas, bahkan saat tidur. Yang membuat Dian semakin gelisah adalah gangguan yang ia alami di kamar tidur. Setiap malam, ia bermimpi dililit ular raksasa. Ular itu berwarna keemasan, bersisik mengilap, dengan mata kuning menyala. Ia selalu muncul dari balik lemari, lalu melilit tubuh Dian sambil berbisik, "Dia sudah milikku, jangan kau ganggu ikatan ini." Bau amis sering menyelimuti kamar mereka meski sudah dibersihkan. Bahkan suatu malam, Dian bangun mendapati spray mereka basah seperti disiram air kolam dan ada sisik kecil menempel di bantal Adi. Rasa takut makin menggerogoti Dian. Ia mencoba mencari jawaban dan menemui seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa Lemahabang bernama Mbah Ragil. Lelaki renta itu, setelah melihat foto Adi dan mendengar cerita sang istri, hanya mengangguk pelan dan memejamkan mata. "Suamimu bukan lagi sepenuhnya manusia biasa," ujar Mbah Ragil lirih. "Dia sudah dinikahkan dengan ratu dari dunia bawah, sosok siluman ular yang menjanjikan kekayaan dan kekuasaan. Tapi semua itu bukan tanpa tumbal." Dian tercekat. "Nikah? Maksud Mbah?" "Sebuah pesugihan kuno," lanjut Mbah Ragil. "Dulu dipraktikkan para bangsawan Jawa yang haus kekuasaan. Pengantin manusianya akan diberi segalanya, uang, jabatan, pengaruh. Tapi balasannya adalah tumbal nyawa dan ikatan batin seumur hidup. Dan jika ia mencoba lepas dari perjanjian itu, Ratu Ular akan datang sendiri untuk menjemputnya beserta apapun yang ia cintai." Malam itu saat Dian pulang dengan tubuh gemetar, ia mendapati rumahnya gelap gulita. Adi belum pulang. Tapi di meja ruang tengah, cincin hitam itu tergeletak sendiri, bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dan dari dalam kamar tidur, samar-samar terdengar desisan panjang. Sejak Adi Prianto resmi menjadi manajer divisi di Shinko Denshi Indonesia, suasana di pabrik perlahan berubah. Bukan hanya tekanan kerja yang meningkat, tapi juga gangguan yang tak bisa dijelaskan logika. Beberapa karyawan mulai mengeluhkan kejadian aneh. Mesin-mesin produksi tiba-tiba menyala sendiri saat tengah malam, padahal tidak ada orang di area itu. Panel listrik mendadak korslet tanpa sebab, dan dari dalamnya terdengar suara seperti desisan ular yang membuat bulu kuduk berdiri. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika seorang teknisi jaga malam, Wandi, melihat sosok perempuan di lorong gudang. Ia mengira itu salah satu karyawan shift sore yang belum pulang. Tapi ketika didekati, perempuan itu berbalik perlahan, menampakkan wajah pucat dengan mata kuning bersinar dan kulit yang tampak bersisik seperti reptil.
Sosok itu lalu merayap, bukan berjalan, dan masuk ke dalam dinding logistik. Wandi pingsan di tempat. Keesokan harinya perusahaan geger. Pak Eko, salah satu supervisor senior yang dikenal keras dan sempat bersih tegang dengan Adi, ditemukan tewas di toilet. Tubuhnya biru membeku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar lendir kental berwarna kehijauan, yang membuat semua makin mencekam. Di lantai sekitar tubuh Pak Eko ditemukan sisik-sisik kecil seperti dari ular, serta jejak lendir menjalar hingga ke dinding. HRD dan pihak keamanan mencoba menutupi peristiwa itu. Diumumkan bahwa Pak Eko meninggal karena serangan jantung. Namun para karyawan sudah terlanjur percaya bahwa tempat kerja mereka kini dihuni sesuatu yang lebih dari sekadar hantu, sesuatu yang berkaitan dengan pesugihan. Adi sendiri tampak tenang. Ia bahkan memimpin rapat pagi dengan ekspresi datar, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik wajah tenangnya, hatinya bergejolak. Ia tahu tumbal pertama sudah dipenuhi. Di rumah, keadaan semakin tidak wajar. Istrinya, Dian, mulai sering ketakutan sendiri melihat bayangan ular besar merayap di langit-langit kamar. Anak mereka, Nara, tiba-tiba menjadi pendiam dan sering menggambar sosok perempuan bermahkota dengan badan ular. Suatu malam ketika Adi tertidur di ruang kerja, ia terbangun karena suara bisikan yang memekakkan telinga. Di depan mejanya berdiri sosok tinggi menjulang. Ratu ular, kulitnya bersisik emas, rambut panjang mengalir seperti aliran air dan matanya, mata kuning menyala itu menatap tajam ke arah Adi. Tumbal pertama sudah kuterima, bisiknya. Tapi ini belum selesai. Setiap purnama kau harus persembahkan satu jiwa untukku. Kalau tidak, suaranya berubah menjadi dentuman menggelegar, membuat seluruh ruangan bergetar. Jabatanmu, tubuhmu, dan keluargamu akan menjadi milikku sepenuhnya. Adi terduduk lemas, tubuhnya gemetar. Cincin hitam di jarinya terasa panas, seolah membakar kulitnya. Ia tak bisa lari. Ia tahu pesugihan yang dulu ia minta dengan sadar, kini mulai menagih harga yang tak bisa ia tolak. Dan purnama berikutnya semakin dekat. Malam menyelimuti Cikarang dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Di tepi sungai Sibel, air mengalir pelan namun terasa pekat dan berat, seolah menyembunyikan sesuatu dari dasar dunia. Di tempat itulah Rianto berdiri, tubuhnya gemetar, membawa sebaskom darah ayam hitam dan selembar foto seorang wanita. Staf HRD yang seminggu lalu hampir memergokinya menyalakan kemenyan di ruang server. Dalam kepanikan dan tekanan yang tak tertahankan, Adi mendatangi kembali paranormal yang dulu memperkenalkannya pada dunia pesugihan. Kisambara, pria tua dengan tatapan kosong dan suara yang seperti berbisik dari dua alam. Kau sudah diberi lebih dari yang lain, tapi itu tak pernah cukup, bukan? Ujar Kisambara, tersenyum getir. Sekarang waktunya memperbarui ikatan. Sang ratu menanti. Tepat pukul 2 dini hari, mereka memulai ritual di bawah pohon trembesi tua yang menghadap langsung ke sungai. Kisambara membacakan mantera dalam bahasa kuno, sementara Adi menyayat telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalam baskom. Cincin hitam di jarinya bergetar, memancarkan cahaya merah samar. Dari balik kabut sungai, suara desisan panjang terdengar makin keras. Lumpur di tepi sungai mulai bergolak, dan satu persatu ular-ular raksasa muncul dari bawah tanah, melingkari tempat ritual. Lalu dari tengah sungai muncul sosok menakjubkan sekaligus mengerikan, Ratu Ular. Tubuhnya tinggi menjulang, separuh wanita, separuh ular. Mahkota dari sisik emas bertengger di kepalanya, dan matanya bersinar dengan kemarahan serta lapar. Ia mendekat ke Adi, suaranya menusuk langsung ke dalam pikiran. Kau datang membawa tumbal, tapi itu belum cukup. Adi menunduk. Apa maksudmu, Paduka? Ratu Ular menyeringai. Lepaskan ikatan duniamu. Istri dan anakmu adalah beban. Serahkan mereka padaku, maka jalanmu akan lapang, jabatanmu tak tergoyahkan. Adi terdiam. Di satu sisi, ia sudah terlalu jauh terikat. Di sisi lain, Dian dan Nara adalah satu-satunya yang membuatnya masih merasa manusia. Tapi Ratu Ular tak memberinya waktu berpikir. Kalau tidak sekarang, kau akan kehilangan segalanya.
Dengan tangan gemetar, Adi mencelupkan jari berdarahnya ke selembar kertas bertuliskan huruf-huruf merah, lalu menandatangani perjanjian darah kedua. Tepat saat tanda tangannya selesai dibuat, angin berputar kencang, ular-ular melata di kakinya sambil mendesis riuh. Dan dari tengah sungai suara tawa Ratu Ular menggema. Ikatan kedua sudah jadi. Bersiaplah Adi, kau milikku sepenuhnya. Kecurigaan Dian terhadap suaminya makin tak terbendung. Sejak malam ritual di Sungai CBL, Adi berubah total. Murung, sering bicara sendiri, dan matanya kadang tampak seperti mata binatang. Setiap malam, rumah mereka dipenuhi suara desisan, samar dan jejak lendir di lantai yang tak bisa dijelaskan. Puncaknya, Dian mendengar Adi mengigau sambil menyebut nama Paduka Ratu dengan nada takzim. Diam-diam, Dian menyusup ke ruang kerja Adi dan menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat buku lusuh berisi mantra-mantra kuno, bercak darah kering, serta sebuah flash disk. Saat dibuka di laptop, isinya mengguncang dunia Dian. Video rekaman ritual pernikahan gaib Adi. Di video itu, Adi terlihat duduk bersila di tengah lingkaran api, menyematkan cincin hitam ke jari seorang perempuan berwajah ular dengan mahkota sisik emas. Menahan rasa takut, Dian membawa semua barang itu ke seorang sang ustadz lokal bernama Ustadz Farhan. Setelah memeriksa isinya, sang ustadz mengangguk pelan. Ini bukan sihir biasa, ini ikatan nikah gaib, pesugihan tingkat tinggi. Kita harus segera ruqyah sebelum keluargamu jadi tumbal berikutnya. Malam itu ruqyah dilakukan di rumah Adi. Ustadz Farhan memulai dengan membaca ayat-ayat suci, sementara Dian dan anaknya Nara duduk di sudut ruangan memeluk erat. Belum sampai 10 menit, reaksi gaib mulai terasa. Lampu rumah meredup, dinding bergetar dan udara menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara desisan panjang dan jeritan Adi. Ustadz berlari masuk dan mendapati Adi dalam keadaan kerasukan. Tubuhnya menjulur seperti ular, mata melotot dan lidah terjulur panjang. Ia sedang melilit tubuh Nara dengan kekuatan tak manusiawi. Dia anakku sekarang, kalian tak bisa merebutnya dariku. Teriaknya dengan suara dua lapis, satu suara manusia dan satu lagi suara perempuan mendesis. Dengan sisa tenaga, Dian memeluk anaknya sambil membaca doa keras. Ustadz Farhan membacakan ayat-ayat pengusir jin, hingga sosok bayangan besar bersisik muncul dari dalam cermin kamar, seperti tangan raksasa bersisik yang meraih Adi dan menariknya ke dalam dimensi gelap. Adi menjerit memohon ampun, namun suara Ratu Ular membungkamnya. Kau telah berjanji, kau milikku selamanya. Sekejap kemudian, ruangan menjadi sunyi. Cermin retak dan tubuh Adi menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Adi menggemparkan kantor. HRD mengirim laporan ke polisi, namun penyelidikan buntu. Tidak ada jejak keberangkatan, tidak ada bukti penculikan. Adi Prianto menghilang begitu saja. Yang aneh, ruang kerja Adi tak bisa lagi dipakai. Setiap kali ada yang masuk, muncul bau amis, suara desisan, dan hawa dingin menusuk tulang. Akhirnya, pihak perusahaan menyegel ruangan itu. Namun cerita tak berakhir di sana. Hingga hari ini, setiap malam purnama, beberapa karyawan mengaku melihat sosok pria duduk di kursi manajer di balik kaca kantor, mengenakan cincin hitam, wajahnya pucat dan berlinang air mata. Ia tak berbicara, hanya memandangi ruangan dengan tatapan hampa, dan sesekali berbisik lirih, "Tolong, bebaskan aku dari ikatan ini."